Jadi matrasnya juga harus dihitung kenyalannya. Jadi bukan hanya tebalnya saja. Tebal tapi udah lama, udah ininya udah mati, kenyalannya juga kayak kain. Kayak kemarin yang di Medan itu kalau kita lihat matrasnya itu sangat keras sekali. Kan jatuhnya kan kena belakang ya, kepala belakang itu sudah pas sekali. Berarti yang membedakan sebenarnya ada 4 kapasan sama balata gitu kan. Kalau yang pertama kapasan langsung pegang, kemudian pegang budi gitu kan. Nah, ini kalau yang lama kan tidak dimasalahkan gitu. Kalau yang sekarang ini masuk pelanggaran ringan dulu, ringan gitu kan. Sekarang juga pegang ngambil pukul. Kalau pegangnya dua juga boleh ringan, itu juga ringan juga kan. Pegang sambil pukul, selamat pukul, barata pukul ke. Ini sama-sama pelanggaran sedang semua. Kurangi satu, sama. Pegang sambil nendang. Ini sama juga. Sama-sama kurangi 1. Kalau yang nendang barata aja gitu kan, yang kurangi 1. Kalau yang lama dapat poin 2. Kalau yang sekarang dikurangi 1. Yang berikut yang ketiga, pegang nanti langsung. Saya sampai nanti barata lama gitu. Nah, ini pelanggaran berat ya. Kalau salah dikoreksi karena saya buat tapi lagi lupa juga. Jadi kurangi 1 kali 5. Kalau yang berikut sambil menjatuhkan. Nah, ini yang sebenarnya cuma ini aja. Kalau ini dihilangkan sebenarnya pertandingan pencaksilat menjadi menarik sebenarnya kan gitu kan. Jadi kemarin waktu di Indonesia Open Medan ya, kita pakai peraturan yang baru, masih belum pernah diberikan sosialisasi, akhirnya dimodifikasi peraturan yang lama, dimodifikasi yang 4 kejadian ini tidak boleh, tapi baru tarafnya dilarang. Jadi misalnya baru begini henti, tidak dikurangi kan gitu kan. Sama, baru begini mukul dihentikan, belum dikurangi. Sama kemarin di Vietnam juga begitu dia mau pegang sininya juga, tapi di peraturan besok itu menjadi pelanggaran sedang, pelanggaran ringan ya, pelanggaran sedang, pelanggaran berat, jatuh balik juga termasuk pelanggaran berat. Sebenarnya intinya di situ aja. Kalau yang lain itu hanya sifatnya mungkin penyempurnaan, meskipun juga akhirnya juga jadi banyak ya. Ini juga masih belum selesai. Karena di persidangan juga belum diputuskan ya, mana yang kedepannya yang disetujui sama yang tidak disetujui. Tapi yang jelas keputusannya persidangan, kemudian juga negara pendiri semuanya sepakat peraturan ini akan dipakai setelah SEA Games. Tapi masih ada beberapa catatan yang belum sepakat. Misalnya kalau Indonesia sudah sepakat ya, semua di Indonesia sudah sepakat bahwasanya misalnya yang gunting, kalau dulu gunting, misalnya gunting selamat dipukul jatuh kan gitu kan. Kalau yang dulu kan jatuhnya dia kesah kan gitu kan. Tapi kalau sekarang yang dinilai pukulannya yang masuk, sama misalnya misalnya mau gunting nasi itu gitu kan, dan jatuh gitu kan. Kalau yang dulu kan dianggap jatuhan, tapi yang peraturan 2025 yang dimasukkan tendangannya. Kemudian ini juga ada yang masih didebatkan juga gitu kan. Bahwasanya kantor jatuhan kan perdananya pasti antar jatuhan 2 detik kan, antar jatuhan 2 detik itu yang seperti apa kan gitu kan. Karena juga kamu nangkap jatuhin satu. Nah, ini sebenarnya masih ada waktu 2 detik dia untuk melakukan kantor. Cuma di peraturan itu kantor 2 detik itu yang dibolehkan hanya guntingan, sapuan depan dan sapuan bawah. Itu caranya gimana? Saya sendiri juga susah praktek gitu. Karena memang sebenarnya kita nggak sepakat kalau udah jatuh itu nggak boleh ada kantor juga. Gitu. Tapi kantor itu harus tetap dicantumkan. Gitu. Makanya mudah-mudahan nanti ya kantor jatuh
2 detik itu juga bisa dihilangkan. Sekarang coba lama. Katakan jatuhan, bisa nggak kamu balas dengan guntingan? Nah, kemana jatuh? Nah, ini boleh, tapi maksudnya jatuh dulu gitu. Jatuh dulu baru kamu punya detik mengantar. Nah, gitu kan set. Nah, itu bukan guntingan juga kan gitu kan. makanya kan aneh kan gitu. Makanya ternyata jatuh kan yang posisinya agak jauh gitu. Itu memang nggak bisa dilakui. Jadi kalau orang udah jatuh coba lagi. Kamu lalu kalau mau nyapunya gimana aja? Mau nyapu depan di mana, nyapu belakang di mana, gunting di mana kan susah juga kan gitu. Nggak bisa kan? Nah itu memang di peraturan ada. Tapi memang dari tim Pokja dia sengaja itu nggak bisa dilakukan. Jadi memang pasal ini nanti akhirnya akan kembalinya begitu jatuh ya sudah selesai. Karena kemarin waktu tim Pokja itu membuat ini gitu kan, kita maju ke pimpinannya maunya harus ada kantor jadwal. Itu kita enggak. Kalau kita waktu itu masih debat peraturannya ya bisa terus kan gitu. Makanya udah disahkan dulu. Sekarang berkembang dari Malaysia kemarin pertanian jatuh. Nah, kamu kantornya pakai tangan menjatuhkan. Gitu mendorong. Nah, ini menurut Indonesia nggak sah gitu kan. Tapi kemarin usulan dari Malaysia dan Singapura itu boleh sah. Gitu. Tapi kembali ke peraturan kita yang sudah beredar, yang bisa antar 2 detik hanya dengan 3 tadi ya, dengan satuan depan, satuan belakang. Termasuk sama jenis jatuhan. Misalnya tadi gunting ditendang gitu kan, atau kamu nendang langsung jatuh gitu kan. Itu yang ditulis tendangannya, jatuhnya nggak ditulis. Alasannya dari tim Pokja waktu itu Mas Haris memberikan argumentasi jatuhan yang sah itu jenisnya guntingan, tangkapan, pengambilan, kaitan, sahabat belakang. Selain jenis jatuhan itu bukan dianggap jatuhan kan gitu kan. Makanya orang gunting dipukul nilainya hanya pukulannya saja gitu. Sama kamu kalau jatuh gitu kan, misalnya kan masuk kamu jatuh sendiri, saya yang jatuh sendiri gitu. Sudah saya dianggap bukan jatuhan juga. Tapi pokoknya ditulis. Tapi kalau peraturan yang ini kenapa? Ya kan? Tak apa-apa. Jadi terus sikap pasang. Nah ini sikap pasang juga, sikap pasang ini juga masih debatable juga nih. Di bawah sikap pasangnya gimana kan juga. Kemarin apa orang jatuh sikap pasangnya kayak sebenarnya nggak begitu amat juga. Jadi mungkin apa situ ada waktu 2 detik bisa di sikap pasang itu aja sebenarnya boleh. Jadi bukan karena kita posisi kita mensikapi ini namanya proses ya, proses peraturan kan masih dinamis. Memang tak mudah, karena ini memang proses yang benar. Kalau proses yang benar itu banyak masukan, banyak komplain gitu. Kalau yang benar itu tiba-tiba harus ikuti ini aja kan. Karena selama ini peraturan itu diubah tanpa ada koreksi, tanpa ada masukan. Nah, sekarang kita melakukan mekanisme perubahan peraturan dengan tahapan yang benar. Kita aja di tim Pokja sering berdebat, semuanya awalnya tak cocok-cocok gitu. Akhirnya kita sepakati, kalau nggak bisa mufakat kita sepakati. Misalnya kemarin dari 12 tim Pokja itu ada 2 orang pengennya mukul nilainya 2, tendang nilainya 3, banting nilainya 4. Argumentasinya juga bagus. 2 pukulan nilainya sama dengan 1 jatuhan gitu kan. Tapi kelihatannya peraturan yang sudah ada sebenarnya sudah bagus gitu. Tinggal kita koreksi yang kurangnya saja. Karena tidak ketemu ya sudah. Kalau kita punya ide, masukan, kalau musyawarah mufakatnya ketemu ya kita voting gitu. Jadi ketika di voting yang mendukung pukulan 2, tendangan 3, jatuhan cuma 2 orang. Akhirnya yang ngalah. Nah, gitu. Memang prosesnya kemarin demokratis sekali kan. Jadi kita boleh berbeda, berdiskusi dengan argumentasi masing-masing. Tapi keputusannya dalam sebulan. Karena awalnya waktu sosialisasi dulu. Karena awalnya waktu sosialisasi
sosialisasi itu orang DKI, orang Jabar, sama Jateng lain-lain semua gitu. Saya lain-lain semua gitu. Kalau di DKI itu lebih parah lagi. Kemudian apa kita pegang kaki baru pegang itu udah berhenti kan gitu kan. Coba itu ya. Rendang dulu, jual dulu, terus banting nanti pegang. Banting kan, pegang baru diambil. Nah, itu kalau di DKI nggak sah karena mencengkeram gitu kan. Akhirnya ya kita sepakati itu dibolehkan. Mencengkeram dalam proses jatuhan tangkapan itu dibolehkan. Yang nggak boleh itu mencengkeram untuk menjatuhkan langsung. Kalau hukum tentang banting pegang ini atau sah boleh. Tapi masih ada juga ini, ada masukan dari tuanya juga gitu. Ya nggak boleh itu kalau pegangnya sini, saya jatuhan dia boleh. Tapi intinya tetap kita dengan peraturan yang 2025 kalau itu proses jatuhan itu narik juga boleh. Untuk tangkapan, untuk proses tangkapan ya sekarang tangkapan. Kalau itu guntingan nggak boleh, guntingan ya, guntingan tetap ini nggak boleh. Gitu. Tapi kalau hanya pegang boleh. Tapi kalau membagikan ini membentak gitu, pegang ini nggak boleh. Tapi kalau yang begini boleh menyentuh gitu kan, itu dibolehkan. Terus ada lagi apa lagi? Ya mungkin masih pada beli kita gitu kan, masih pada minum gitu kan. Ungkitan. Lagi ya maksudnya. Boleh tapi tak sampaikan ya, yang tak boleh dia. Tapi yang begitu ya, nanti maksudnya kita kasih tahu. Maksudnya kita kasih tahu yang tak boleh dia maka kayak gini kan. Kalau masih begini masih boleh, ya tunjukkan seperti ini gitu kan. Seperti ini kan gitu kan. Yang tak boleh kalau dia udah mencengkeram ini ya itu tak boleh. Jadi hampir sama sih kemarin. Awalnya memang banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi akhirnya bisa kita selesaikan, terutama di Jawa Tengah banyak kesamanya. Teman-teman dan Pak itu hampir bersama. Mungkin ada pertanyaan? Untuk kasus yang tadi, maksudnya yang ketika tertangkap gunting dan yang gunting tidak jatuh, itu nanti maksudnya ke jatuhan Gimana maksudnya gimana? Nah, tangkap. Ya Kak, barang tadi. Iya. Nggak apa-apa. Kamu gunting. Ya. Kasih atau jatuh? Ya. Ini maksudnya kemana? Jatuhan sah atau tidak sah? Tidak. Jatuhannya tidak sah. Yang maksudnya nggak jatuh. Enggak. Oh, udah ada tangkapan. Kan udah ada tangkapan. Sudah ada Coba tangkapan. tadi gimana? Guntingannya apa tangkapannya? Kan sudah tangkap. Nah, tapi Oh, kalau ada tangkapannya berarti sah. Itu prosesnya itu tangkapan. Oh iya. Karena coba tangkapannya ya. ya, karena sudah pegang tangkap. Berarti sah itu. Ini kalau seperti itu. Kenapa? Karena dia udah pegang kaki kan. Pegang kaki dan Ini megang, ya megang kan, saya gunting. Tapi nggak jatuh. Karena udah pegang kaki. Kalau yang digunting jatuh ya dia jatuh karena guntingannya gitu. Kemarin aja masih ada, soalnya Mas Haris masih beda. Jadi begitu perapat clean, itu kalau mepet tenaga gitu, menurut Mas Haris nggak sah, tapi menurut Mas Roni sah kan gitu. Akhirnya itu nggak belum. Guntingan itu ya karena memang pencipta guntingan itu Mas Roni. Mas Roni itu pencipta guntingan yang kempitan itu, selainnya kan itu bukan guntingan, tapi selain kempitan, istilah liputannya ada kan gitu. Ya itu masih kalau menurut Mas Haris masih belum sah. Menurut Mas Roni masih sah. Nah, itu peraturan itu juga kasusnya belum pernah ada gitu. Jadi sama-sama tim Pokja kan gitu. Akhirnya mau disepakati guntingan sah itu ya hanya dua, guntingan atas gitu kan, guntingan pinggang gitu kan, sama guntingan bawah. Terus berkembang lagi. Ternyata sekarang peraturannya sudah baru, segera tidak satu, gunting yang di lutut masih banyak juga. Kemarin di Medan yang kerja juga guntingan lututnya juga. Jadi jadi catatan gitu kan nanti untuk guntingan itu yang mungkin yang
di atas paha, mungkin di pinggang gitu, itu baru namanya guntingan. Kalau di lutut, nah itu kayaknya mau dilarang. Tapi peraturannya belum berbunyi seperti itu. Karena di Menpora kemarin cederanya juga karena itu, di Medan cederanya juga karena itu. Di Bandung juga cederanya kayak gitu. Karena kan pertandingan kita ini kan semangatnya kan untuk keselamatan gitu. Jadi kalau yang tidak selamat bisa jadi catatan, dan itu juga nanti semua hal yang cedera itu ya sebaiknya kita larang. Tapi peraturan ini kan sudah berbeda. Jadi memang masih ada 1-2 yang masih dinamis. Karena ini juga dari persilat juga belum menentukan. Karena kan peraturan itu dari PBFC upahnya mengusulkan ke persilat. Jadi regulasi yang menentukan itu dari IF, International Federasinya, itu persilatnya yang paling tinggi. Kalau persilatnya udah oke dengan peraturan ini dan koreksinya ya semuanya harus diikuti sama. Jadi dari Indonesia, dari PBFC sifatnya kita mengusulkan. Dan kemarin pertemuan terakhir dari negara pendiri semua juga setuju setelah melaksanakan SEA Games 2025. Itu pun nanti juga saya menyarankan supaya ada negara pendiri itu ya hadir yang orang-orang lapangan dengan ketua sekjennya hadirnya nanti secara itu disepakati gitu, disepakati. Saya tadi kantor jadwal mau dibilangkan atau melakukan presiden dibolehkan kantor jadwalnya yang mana aja dorong nanti gue gitu kan, enggak gitu kan. Itu kan yang bisa kita menentukan sepihak, harus ada kompromi dengan kesepakatan semua negara pendiri. Terus termasuk yang pukulan, orang mau dipukul jatuh gitu kan, belum tentu negara lain itu kalau dianggap itu bukan jadwal yang menerima juga gitu kan. Karena jadwal itu kalau menurut dari tim Pokja jenis jadwal yang tadi saya sampaikan, kapal, kiringan, darurat, kereta, sampah, pipa, sampah, belakang gitu kan. Ada yang mendefinisikan pukulan penjatuhan juga definisi jatuhan dengan memukul, jatuhan dengan menendang juga kan. Karena dari tim Pokja kemarin orang menendang itu bukan jenis jatuhan, tapi itu power tendangan yang kencang. Atau dihargai juga nanti pasti akan debat-debat waktu kita bertemu lagi dengan teman-teman yang ada di negara pendiri. Tapi sementara untuk Indonesia kita nggak usah mikir yang internasional, cuma saya memberikan gambaran aja. Kedepannya kalau ada di Amerika kita nggak perlu kaget. Yang jelas sekarang peraturan 2025 ini sudah dipakai. Nanti kalau ada pon bela diri juga pasti pakai itu, Pomnas juga pakai itu, Pomnas juga pakai itu. Nanti kejuaraan junior aja kemarin saya juga, kenapa kita belum bisa memakai peraturan yang 2025? Karena jawabannya dari kan negara yang lain belum tahu. Yang bisa dilakukan hanya nanti kita kompromi dengan kesepakati, karena kita juga menemukan jangan sampai di internasional ada korban kan gitu kan. Makanya nanti yang dilakukan paling kita masih pakai peraturan yang lama, tapi disepakati yang menarik-narik tidak boleh. Karena kemarin waktu di Vietnam yang terakhir itu sudah ada kesepakatan setiap mendapat poin harus berkaidah, tapi itu hanya tinggal kesepakatan aja, semuanya nggak pakai kaidah gitu. Orang ada yang lupa gitu, tapi sudah dicatat gitu. Kalau sudah dicatat kan kita juga jangan kelena juga kan, karena prakteknya nggak mudah. Karena kemarin waktu Safira uji coba dengan Jawa Barat, nilainya sampai dari babak pertama sampai babak ketiga itu cuma 3. Karena tendangannya nggak pernah ditulis, ya, katanya nggak sekapasan gitu. Jadi sekapasan juga belum sama. Safira itu sekapasannya begini kan gitu kan. Padahal tangannya satu begini ya. Itu menurut di Jawa Barat bukan sekapasan. Tapi ada yang bilang itu udah sekapasan, karena sekapasan itu salah satu tangan di pinggang gitu kan. Ya udah pinggang, itu tangan nendang itu Safira gitu. Jadi nilainya itu terhenti di poin 3 dari babak ketiga. Ini berarti kan ada persepsi yang wasit kelasnya wasit juri Jawa Barat juga seperti itu kan gitu kan. Makanya kaidah ternyata juga menjadi celah untuk berjuri yang lain yang dislike juga kan gitu kan. Karena mainnya di Jawa Barat kalau dia nggak tulis gitu kan. Karena Jawa Barat kalau nendang nggak sekapasan juga ditulis gitu kan. Tapi yang kita dari Platnas gitu kan, kita nggak berpikir apa-apa. Tapi itu ternyata tendangannya juga nggak pernah masuk, alasannya karena nggak pernah sekapasan.
bedanya cuma 3 dari pertama sampai terakhir, padahal pak-pak semua tendangan kencang gitu kan. Kalau kita harusnya ditulis ikut mereka tulis. Kemarin di Vietnam nggak ada yang kembali pasang aja, nggak ada. Semuanya kembali, pokoknya fokus poinnya masuk. Yang kedua, kemarin yang nggak boleh menjatuhkan diri sambil pegang bodi yang belakang. Tapi semuanya misalnya pintar semua, yang dipegang buat belakang sini semua kan gitu. Menjatuhkan bareng, tapi pegangnya bukan belakang leher. Jadi bisa, yang itu yang dilakukan. Kalau yang lainnya masih sama gitu ya. Jadi sekali lagi demikian ya dinamikanya pengembangan peraturan yang kita perbaiki dari Pokja, dari peristiwa sendiri juga akhirnya yang ingin menggunakan peraturan 2025 skill Thailand juga belum bisa, karena kita juga menghormati masukan dari negara lain yang bahasanya mereka menerima semua, tapi itu dilaksanakan setelah skill 2025. Nah besok di Bahrain, di India itu ada kejuaraan Asia sama ASEAN Games, terus nanti di Brunei juga ada ASEAN Games juga di bulan November gitu kan. Itu mungkin peraturan yang kita pakai masih yang lama, tapi modifikasinya 4 tadi. Nah, kemarin di Indonesia meskipun saya bukan jadi apa-apa, nanti TJ-nya saya kasih masukan, nanti ternyata dengan 4 tadi, lawanan 4 tadi pertandingan juga aman gitu. Jadi tidak memegang pukul, karena dulu waktu memegang pukul itu sering juga kena arahan, kena muka kan juga. Ternyata itu dilarang, membuat aman juga. Dia juga menjatuhkan juga aman. Ini menjatuhkan diri juga nggak boleh, pertandingan aman. Tapi dari catatan itu di Indonesia pun yang cedera karena lutut, anak hubungan di lutut, dengan kuat juga hubungan lutut. Nah, ini dari catatan saya, kalau ada yang membahayakan, ternyata pertandingan kita masih belum aman ya dari peraturan itu ya, nanti kita kasih masukan supaya yang kayak itu kita dilakukan. Sekali lagi, kemudian sama kalau di pertandingan peraturan yang lama kan menunduk, kita kena itu kan yang kena pelanggaran yang rendah kan. Sekarang kan ada gerakan kaki. Kalau salah gila itu kayaknya dimunculkan lagi ya. Itu bukan pelanggaran gitu kan. Itu justru ya itu yang nanti akan kita yang taping itu akan jadi pelanggaran. Karena dulu taping nggak ada. Sekarang orang banyak taping, dia mau sengaja ke bawah biar tegang. Karena waktu itu yang lama tidak ada ini, yang terpenting kena pelanggaran yaitu pelanggaran. Makanya kita kembalikan lagi untuk bisa jadikan pertimbangan bahwasanya peraturan yang merugikan masih lagi kita kembalikan ke yang sudah lagi. Mungkin itu ada lagi masukannya nggak? Jawabannya ya. Serangan yang serang Brunei dulu juga dilanjutkan. Nah ini itu ke bawah kah atau ke atas? Saya kadang namanya sasaran ini apakah ini boleh dikantor misal tendang Brunei ini break apakah boleh? Terus kesempatannya berapa tingkat? Oke. Jadi kalau gerakannya itu berkelanjutan dibolehkan. Jadi misalnya kita sedang truk terus pukul dengan darahnya, ya nggak boleh itu serangan tunggal. Serangan tunggal misalnya di sini pun langsung juga nggak boleh. Di sini lutut apalagi nggak boleh kan gitu. Kalau di sini kalau orang nyapu kan nggak masalah gitu, karena bisa jatuh kan gitu. Jadi kriteria yang tidak boleh itu yang gerakan tunggal di lutut sama yang di atas gitu. Tapi kalau ada kelanjutannya, meskipun di sini baru kelanjutan tetap juga ini akan kena pelanggaran. Tapi kalau di sini wah pukul nggak apa-apa gitu. Itu baru satu pelanggaran. Yang nggak boleh gerakan tunggal lagi. Di blok juga boleh, ya, karena juga di sana hampir salah gitu. Orang nendang di blok kayak gini kok pelanggaran itu dibolehkan. Kalau ngoblok dibolehkan. Karena kemarin waktu kita ngoblok dan sekali juga dikasih pelanggaran juga kan. Kita luruskan bahwasanya ngoblok itu dibolehkan dan memang disarankan seperti itu. Jadi ya yang lain ada lagi ya. Ya Mas ya, maju berdiri.
atas menyentuh matras. Berarti kalau jatuhan ini untuk menyentuh matras di tangan saja berarti tidak dianggap jatuhan itu teman. Ya, itu juga itu usulan yang baru juga dari Mas Haris ya. Jadi kriteria jatuhan sekarang itu kriterianya lutut ke atas kan gitu kan. Kalau lutut itu tidak, tapi kalau baru misalnya ada saya masih begini itu belum betul jatuhan sekarang. Tapi ini juga masih debatable juga. Karena yang tahu baru kita aja, yang tahu baru kita Jawa Tengah gitu. Kalau saya sepakat dengan masukan Mas Haris tadi. Jadi memang jatuh itu harus betul-betul lutut ke atas. Karena ada juga kan, ini kan baru duit kayak gini kan dulu kan dianggap jatuhan. Jadi kalau masih tangan itu yang peraturan 2025 belum sah, kalau menurut sana sah. Tapi ini juga belum seragam, terutama ya provinsi yang lain, dia juga masih ada yang mengesahkan. Makanya dari pelatih itu, kadang kita udah tahu aturan yang betul, tapi ketika masih jurinya tidak sesuai dengan kita, saat itu juga kita harus segera beradaptasi. Misalnya tadi harusnya poin yang bisa dia kembali ke sikap pasang atau kaedah. Tapi kalau jurinya nulis, wasitnya nulis, kita segera beradaptasi, berarti anak kita jangan fokus di situ kan. Nanti kalau kita fokusnya di situ, kita ngomel-ngomel. Karena padahal itu jurinya yang belum bagus. Karena di Indonesia ya, memang wajib juri ya kemampuannya masih belum merata lah, belum seimbang gitu kan. Apalagi di luar aja juga masih banyak perbedaan seperti itu kan. Jadi lagi, tadi jawabannya sudah saya jawab. Untuk tangan berusaha, untuk lutut ke atas sudah sah. Oke, dari kalau nggak ada, mungkin saya sudah lihat. Itu untuk peraturan sudah ya, peraturan sudah. Mungkin saya duduk, jangan pergi lagi. Jadi mungkin saya memberikan masukan ya untuk pelatihnya, karena pelatih itu nanti program pelatih nanti dibuat masih sudah memberikan macam memberikan wawasan gitu kan, sesuai dengan kemampuannya. Dan saya melihat juga yang saya amati belum banyak pelatih itu mengenal latihan simulasi. Latihan simulasi itu sebenarnya sangat penting sekali. Latihan simulasi itu artinya bukan kompetisi dan kompetisi. Jadi yang simulasi itu kayak latihan sesuai dengan pertandingan yang sesungguhnya. Misalnya kalau BKR ya, mau latihan simulasi main, meskipun tidak ada penontonnya ya kita mulai dari stretching, pemanasan, kita fokus mau latihan itu. Jadi ngajinya juga dari ngaji kayak kalau pertandingan main juga dari sudut masuk ke gelandang seperti kamu tampil yang sesungguhnya, dibayangkan juga ada penontonnya juga, main selama 3 menit, jangan sampai ajak salah. Karena kalau PKR sekali salah pasti kalah kan gitu kan. Untuk tanding, latihan simulasi ini banyak caranya, tergantung perlengkapan kita yang ada. Kalau kita yang tanding punya teman-teman sparring gitu kan, enak latihan simulasi dengan sparring. Kadang-kadang kan kita nggak buru-buru cari teman sparring gitu kan, akhirnya aja kita batasi kan gitu kan. Itu bisa latihan dengan temannya. Jadi latihan simulasi itu macam-macam. Ada latihan simulasi yang namanya schedule training, latihan bayangan. Latihan bayangan, misalnya kita punya atlet 10 orang, matrasnya cuma 1 kan gitu. Kalau 5 orang masuk matras kan juga penuh juga kan. Kalau satu-satu masuk matras, kelamaan juga nunggunya kan gitu. Jadi kita harus bijak, naik istirahat dulu juga, jangan terlalu lama gitu. Tapi kalau tempatnya itu terbatas ya kita ya kreatif, jangan terlalu istirahat lama. Misalnya 10 orang atletnya, 1 matras, kita latihan simulasi. Simulasi yang pertama, simulasi menghadapi lawan. Misalnya Projo yang lolos 10, yang ikut Prabowo 10 yang menghadapi lawan, pelatihnya harus bisa memberikan kasus, kamu atlet kelas A, nanti kita bayangkan kamu lawan ketemu Banyumas, Purwokerto kan gitu kan, main di jalur Mbak, kamu tahu nggak artinya Purwokerto? Nggak tahu mas. Pelatihnya kalau tahu diinfokan, Banyumas ini mainnya nunggu, tendangannya oke, jadwalnya bagus. Dalam melatih itu nggak dikasih wawasan, kamu lawan benda caranya masuk jangan ngawur,
nggak ngerti bayangannya, artinya nggak apa-apa, kita milih dirinya sendiri aja. Kamu siap main dengan lawan Banyumas, belum pernah tahu lawannya, kamu main dengan teknik andalan kamu. Jadi babak pertama sikap pasang, dan di depan itu dibayangkan lawannya dengan orang Banyumas, gelanggang, mungkin satu gelanggang kalau 10 orang tadi bisa dipakai 3 orang, pakai 3 orang, main dengan sendiri-sendiri. Ada hadapnya sana, negara di sana kadang kita hadapnya juga sendiri, gitu kan, jangan sampai keluar garis. Jadi masing-masing atlet yang 3 orang masuk itu main fokus dengan lawannya sendiri-sendiri. Misalnya sekarang pengennya Banyumas, pengennya Solo, misalnya gue pengen Sragen, nggak apa-apa. Satu babak main lawan Sragen, lawan Solo, lawan Banyumas gitu kan. Pelatih di belakang bisa kontrol, bisa lihat. Oh atlet saya ini bagusnya kalau nyerang. Oh atlet saya ini bagusnya kalau bertahan. Oh atlet saya dua-duanya bisa gitu kan. Sudah melihat main kelihatannya ya bayangan, tapi itu penting banget gitu. Main sikap pasang, ada wasitnya, bayangan ada wasitnya, pukul masuk dapat poin, sikap pasang lagi jauh gitu. Sampai nanti di babak kedua juga diingatkan posisi poinnya ketinggalan menang gitu kan. Kalau posisinya ketinggalan ya mungkin lebih agresif lagi gitu. Posisinya menang masih babak kedua, cari poin lagi. Jangan baru menang babak kedua kan mainnya mundur-mundur bertahan, jangan gitu. Tambah lagi poinnya. Babak ketiga nanti pelatihnya cerewet lagi. Kurang 1 menit, kurang setengah menit. Yang menang poin gimana caranya bertahan, jangan sampai nilainya terkejar. Yang masih kalah poin, aktif lagi gitu kan. Itu loh. Jadi bukan hanya anak-anak gerak dilepasin ya, pelatih juga berarti yang kalah poin yang suruh kejar gitu. Jadi yang kalah poin suruh bersabar. Itu latihan simulasi dengan CPBD. Ada latihan tadi kalau 10 orang ya bisa kamu pakai metode 1 menit selesai ganti 3 orang lagi, 1 menit selesai ganti 4 orang lagi, atau bisa pakai metode setengah menit sudah boleh, setiap setengah menit ganti kelompok 2, kelompok 3 itu boleh, mau langsung selesai 3 babak boleh juga gitu kan. Jadi yang bervariasi tergantung juga persiapannya. Terus yang kedua sparring dengan alat, dengan sangsa. Kita punya sangsa, kalau 10 orang sangsanya ada 5, bagus. Main aja 1 babak, 2 babak orang yang sama, 3 babak orang yang sama. Kemudian baru yang belum dapat giliran hanya 2 kelompok aja udah selesai. Atau mungkin sangsanya cuma 3, PC-nya 2, kombinasi. Yang 2 pakai PC, yang 3 pakai sangsa. Nanti babak kedua di change, yang sudah pakai sangsa, yang 2 pakai PC, yang PC ganti sangsa. Ini lebih bagus daripada yang pertama karena waktu istirahatnya sesuai dengan tekniknya juga. Sama sparring dengan alat, sparring teknik. Karena matrasnya cuma 1 gitu kan. Ya mungkin 2 pasang beli setiap setengah menit. Setiap menit sparring sendiri dengan temannya, sparringnya sparring teknik. Jangan ngawur, jangan diadu kakinya. Jadi kita teknik, tarik poin, nolong, banting, nunggu, kantor gitu kan. Jadi sama-sama kontrol gitu kan. Setiap setengah menit ganti 2 orang, setengah menit ganti 2 orang, sampai sesuai dengan keinginan kalian. Oh ini cukup dengan 2 babak. Ada sparring yang full, ya. Pelindungannya dicek gitu kan, protektornya dicek semua. Kalau main 1 menit ganti temennya 1 menit, temennya boleh. Jadi belum nanti simulasi taktik strategi. Misalnya kita pengen kasus yang sering terjadi di atlet kalian, waktunya setengah menit di babak ketiga, posisi atlet itu menang poin. Yang kamu lakukan seperti apa? Jangan sampai waktu kurang setengah menit kamu terkejar. Tapi juga kamu jangan berhenti lagi, masih ada waktu setengah menit, atlet itu ketinggalan poin gitu. Cara mengejarnya seperti apa? Itu diulang-ulang dengan berbagai sudut gitu Pak. Karena kejadian ini pasti akan terjadi pada saat pertandingan besok. Ini mulai dilatihkan dalam latihan yang bentuknya namanya simulasi. Kalau kita nggak melakukan latihan simulasi ini, nanti kita teriak-teriak di lapangan juga masuk kuping kanan, keluar kuping kiri kan juga. Tapi kalau ini udah kita lakukan di tempat latihan, sifatnya kita yang mengingatkan saja, mengingatkan, 30 detik gitu kan.
masih terfokus gitu kan. Kalau dia rendah, kamu rendah. Karena kemarin saya juga punya atlet, menurut saya atletnya salah, pelatihnya juga salah. Jadi kurang 22 detik, atlet saya unggul poin 15 lawan Vietnam. Karena Mas Dio tidak ada saya di luar. Jadi ada dua orang, Bapak Utau menang, Bapak Utau menang, Bapak Tiga juga masuk menangnya banyak. Tapi dalam waktu 2 detik, atlet sekelas pelatnas saja masih bisa tolong, akhirnya kalah. Karena ujungnya gol itu posisinya jadi 23-23. Pada saat terjadi nilai sama 23-23 yang dilihat jenis pelanggarannya. Karena atlet yang unggul 15 poin tadi nilainya habis karena peringatan 1 kurang 5, peringatan 2 kurang 15. Karena yang dilakukan salah. Pada saat dia fisiknya sudah menurun, yang unggul 15. Makanya caranya hanya mendorong ini supaya dia keluar garis. Jadi dia keluar garis didorong-dorong, kalau yang lama kan boleh kan? Ya harusnya kalau pelatihnya pinter, atletnya pinter gitu kan. Kamu jangan sampai resiko keluar garis, jangan dilakukan pada saat didorong, kamu menjatuhkannya dia gitu. Spekulasinya kalau dia nggak jatuh, kamu jatuh. Tapi waktunya udah berjalan 6 detik, 7 detik. Kalau kamu jatuh 3 kali kan masih menang gitu. Tapi kenapa dia ngambil pilihannya itu dorong-dorong terus gitu? Akhirnya kena penalti peringatan 2 kurang 15. Saya ya diem aja. Ini goblok semua saya bilang gitu. Akhirnya goblok, pelatih juga saya mulai juga gitu. Itu pilihannya masih banyak, kenapa harus keluar garis? Harusnya di tengah misalnya seperti itu, tapi ini pelajaran. Nah, pelajaran harusnya nggak boleh, itu nggak boleh. Karena pilihannya banyak untuk mempertahankan poin 15 detik dengan selisih 15 itu. Kalau cara bodohnya kita udah di tengah aja, gimana kalau nggak kuat ya kita menjatuh lagi gitu kan. Kalau perlu kita masih ada bilangan untuk mukul rendah, minimal kalau kita jatuh nilainya 3, pukulan kita masukkan 2. Kalau yang terjelek jatuh pun nggak masalah, kita jatuh 4 kali aja nilainya baru kehilangan 12. Kenapa pilihannya harus keluar garis? Mungkin karena artinya udah ngeblank, artinya memberikan instruksinya hanya jangan keluar garis, itu kurang. Instruksi jangan keluar garis itu kurang, karena artinya udah berusaha jangan keluar garis. Harusnya yang diinstruksikan gitu, kamu menjatuhkan diri, kamu gunting kan gitu kan. Gunting kan juga lebih aman lagi. Paling kalau apes dibalas tendangan 2 kan gitu kan. Kalau 20 detik gitu kan. Dia nendang 5 kali juga baru 10, nendang 6 kali juga baru 12, nendang 7 kali juga masih menang. Yang kayak gini-gini ini kan kadang tidak semua pelatih paham di situ, jadi di situ. Kalau saya udah pasti sampai ke sana. Jadi ini pelajaran buat pelatih-pelatih. Karena wilayah pelatih itu pada saat bertanding itu adalah taktik strategi. Ini kebijakannya pelatih dalam hal mengatur taktik strategi. Mengatur taktik strategi. Nanti kita kalah, kita masih bisa ngejar poin. Kalau kita menang poin tidak bisa ngejar. Karena udah sampai ke sana. Itu nanti kalian bisa jadi pelatih ya. Jadi mungkin itu ya. Jadi masukan tambahan dari saya. Ada pertanyaan terkait dengan latihan simulasi? Silakan. Ada Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Izin bertanya Pak, untuk simulasi shadow fake dan juga simulasi dengan racing dan lainnya, itu durasinya disesuaikan dengan jumlah babak dan waktu pertandingan atau tak karpele kamarmu ya. Nah itu, terima kasih. Yaitu yang atur pelatihnya. Jadi tujuannya. Jadi kan kita latihan itu kan ada batas waktunya kan. Kalau saat karpe ya nanti waktunya habis ya. Karena latihan simulasi juga ada waktunya. Makanya kita lihat gelandangnya ada berapa, atletnya yang antri berapa orang gitu. Kalau kita kasih waktu 1 menit sedangkan orangnya ada 20 ya, nanti nggak dapat giliran dari 1 babak sudah habis. Itu artinya sebenarnya fleksibel ya. Jadi kreativitas cuma dasarnya ya kita memang harusnya itu bisa 1 babak itu kan 2 menit. 2 menit kalau bersih kan bisa sampai 3 menit, 3 menit setengah kan gitu kan. Itu nanti tergantung kita mau kita buat 4 set setengah menit, 4 set itu berarti baru 2 menit. Setengah menit 5 set berarti baru 2,5 menit ya. Tergantung juga karena kita latihan simulasi itu tidak harus full main 3 babak itu tidak harus seperti itu. Kita boleh juga
main simulasi yang tadi menghadapi lawan ya, waktu 1 menit juga boleh. Jadi dibayangkan kita di babak pertama 1 menit terakhir, babak kedua 1 menit terakhir, babak ketiga 1 menit terakhir. Latihan